Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang desain analisis algoritma Horspool algoritma menggunakan strategi speech and time trade-off. Baik, untuk table of contents-nya yaitu yang pertama, strategi, penjelasan dan ilustrasi mengenai strategi problem solving. Kemudian dua cara kerja, yaitu menjelaskan dan ilustrasi mengenai cara kerja algoritma. Kemudian yang ketiga yaitu kode program yang akan menjelaskan tentang kode dan running programnya. Kemudian yang keempat penggolongan, yaitu menganalisis waktu algoritma, hitung efisiensi waktunya, munculkan kelas efisiensi algoritmanya ke strateginya. Kemudian yang kelima, efisiensi yang menjelaskan mengapa algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya. Kemudian yang keenam, pengenalan tentang tim kami, para kerja yang ikhlas dan baik hati dan tidak sombong, sehat waras. Gitu. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan strategi problem solving. Algoritma Hochschild menggunakan strategi penggeseran dan pencocokan dari kanan ke kiri. Ini adalah metode pencocokan string yang lebih efisien daripada pencocokan brute force. Algoritma ini menggunakan tabel geser untuk menentukan seberapa jauh pola dapat digeser ketika terjadi ketidakcocokan sehingga mengurangi jumlah perbandingan karakter yang tidak perlu. Kemudian lanjut. Horspool algorithm, speech and time trade-off. Yang pertama itu penggunaan ruang atau speech. Tabel geser memerlukan memori sebesar uh, O, di mana ukuran alfabet atau jumlah karakter unik yang mungkin dalam teks dan pola. Kemudian penghemat waktu atau time. Dengan menggunakan tabel geser, algoritma dapat menghindari perbandingan yang tidak perlu, yang dapat mengurangi jumlah operasi yang diperlukan. Kemudian pada kasus terbaik, kompleksitas waktu pencocokan adalah 0 n per O, maaf, O n per m, di mana n adalah panjang teks dan m adalah panjang pola. Kemudian cara kerja Hochschild algoritma yaitu preprocessing. Algoritma mempersiapkan sebuah tabel loncatan shift table untuk karakter yang dalam pola. Tabel ini dibangun berdasarkan karakter-karakter dalam pola, di mana setiap karakter memiliki nilai geser yang sesuai. Tabel ini menyimpan informasi mengenai seberapa jauh kita bisa menggeser pola saat terjadi ketidakcocokan. Kemudian untuk setiap karakter dalam pola, kecuali karakter terakhir, tabel diisi dengan panjang pola. Misalnya MMM adalah panjang pola. Kemudian untuk karakter terakhir dalam pola, tabel diisi dengan satu. Jika ada karakter yang tidak muncul dalam pola, nilai default atau untuk karakter tersebut. Kemudian cara kerja Hochschild algorithm yaitu yang kedua yaitu pencarian. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian pencarian sendiri, algoritma akan memulai mencocokkan pola dari awal teks. Pola dibandingkan dari karakter terakhir ke karakter pertama. Membandingkan pola dengan teks dimulai dari karakter paling kanan dari pola. Jika terjadi ketidakcocokan,
kita menggunakan table shift untuk menentukan seberapa jauh penggeseran pola ke kanan. Proses ini diulang hingga seluruh teks telah diperiksa atau pola ditemukan. Next. Nah, untuk ilustrasi mengenai cara kerja algoritmanya seperti berikut. Jadi misal kita memiliki sebuah pattern yaitu tooth dengan teks trust hard toothbrush. Nah, kita di sini kita menggunakan rumus value yang mana panjang pattern dikurangi indeks dikurangi satu. Di sini kita mempunyai pattern tooth untuk eh, string eh, elemen pertama yaitu T-nya kita menggunakan rumus value-nya. Jadi 5 dikurangi 0 dikurangi 1 hasilnya jadi 4. Nah, pada bad match table kita memperbarui nilai T bernilai 4. Selanjutnya untuk eh, teks selanjutnya itu O, itu kita menggunakan rumus value-nya 5 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, di sana O diperbarui di batch match-nya itu menjadi 2. Lalu ada O lagi eh, menggunakan rumus yang sama 5 dikurang 2 dikurang 1 menghasilkan 2. Jadi O-nya akan diperbarui menjadi 2. Lalu selanjutnya ada huruf T yang kedua 5 dikurang 3 dikurang 1 menghasilkan 1. Jadi huruf T-nya nilainya akan dirubah menjadi 1 dan huruf H-nya akan bernilai eh, 5 atau sama dengan yang lain. Next. Nah, misal dari awal algoritma, kita akan membandingkan dari awal teks. Nah, kita membandingkan dari akhir eh, pattern, dari huruf terakhir pattern. Jadi kita membandingkan dimulai dari huruf pattern yang paling belakang, yaitu huruf H. Huruf H dibandingkan dengan huruf T di atasnya. Karena berbeda, maka kita cek value T di batchmatch table. Karena value T adalah satu, maka shift atau pergeseran akan terjadi sebanyak satu kali, seperti gambar di bawah. Next. Baik, Lanjut. oke. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fadil. Jadi setelah tadi tahap ke satu, kemudian kita masuk ke pergeseran kedua, yaitu perbandingan dimulai dari huruf pattern yang paling belakang, tetap H. Huruf H dibandingkan dengan huruf H di atasnya. Jika sama, maka huruf setelahnya dibandingkan dengan huruf di atasnya sampai pattern habis atau tidak sesuai. Jadi ini di dalam tabel atas ini H, atasnya juga H. Kemudian bergeser di sampingnya T tetap sama T. Kemudian O ternyata tidak sama, jadi kita ambil pergeseran O sama dengan 2. Jadi dalam tabel bawah itu terjadi pergeseran 2. Next. Nah, kemudian kita cek lagi huruf pattern yang paling belakang H. Jika dibandingkan dengan huruf di atasnya, ternyata menghasilkan huruf T. Karena berbeda, maka kita cek value T di bad match. Value T adalah 1, maka sifat bergeser ke kanan sebanyak 1 kali. Next ya.
Perbandingan dimulai dari huruf pattern H, kita tadi geser satu kali, sekarang H itu dibandingkan dengan atasnya yaitu O. Karena tidak sama, maka O itu bergeser sebanyak dua kali, maka tabel bawah akan H yang bawah itu akan bergeser sebanyak dua kali menurut batch match-nya. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya perbandingan huruf pattern yang paling belakang tadi H, karena H ini tidak sama dengan teks yang ini, huruf T ini masih belum sama, maka dia mencari lagi dan menggeser ke ruang sebelahnya lagi yang kosong. Dan ini geser ke kanan sebanyak satu kali eh, karena value T yang nilainya 1, jadi bergeser satu kali. Dan akhirnya di sini pun katanya itu cocok. Tuh. Nah, jadi seperti itu ilustrasinya. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode run program yang kami buat. Oke, di sini kita membuat def untuk generate random string ini, generate random string. Ada length keywordnya, lalu juga ada nomor dari kata tersebut. Length itu panjang string acak yang diinginkan, terus juga keywordnya kunci yang ingin dimasukkan nanti ke dalam string acaknya, terus num keywordnya jumlahnya yang ingin dimasukkan. Yang pertama-tama kita menginisialisasi string secara acak dengan panjang yang diperlukan. Lalu kita akan mengulanginya sebanyak num keywords itu, variabel num keywords itu beberapa kalinya. Lalu kita mengembalikan string acaknya. Sini kita return random string. Lanjut ke sini kita membuat kelas shift builder ini yang berisi metode statis build shift table. Build shift table ini yang berisikan parameter pattern atau pola yang ingin dicari. Ya, terus prosesnya kita menginisialisasi tabel kosong ininya, tabel kosong, terus lalu menghitung pergeseran untuk karakter tersebut untuk for in range-nya ini. Lalu menambahkan pergeseran ke tabel pergeseran tadi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita membuat kelas lagi horse school search. Kelas ini berisi metode statis juga, mana fungsi horse school search ini berisi parameter teks dan pola yang ingin dicari. Nah, di sini juga ada M, itu panjang dari teksnya, M itu panjang dari polanya. Nah, I-nya ini M-1. Nah, kita bandingkan karakter pola dengan karakter teks pada indeks pertama. Jika karakter tersebut cocok, tingkatkan indeks I dengan indeks pola. Jika karakter tidak cocok, hitung pergeseran baru menggunakan tabel pergeseran dan mengatur indeks I ke dalam nilai baru. Nah, yang ini. Dan ini ada kelas brute force. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke teman saya untuk run programnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini saya akan running program yang sudah beberapa kami buat. Nah, share screen tolong.
untuk Adit. Udah. Oke. Di sini, bentar. Oh, bukan ini. Bentar, share screen Python ini. Oke, di sini kita bisa lihat kode program yang sudah kami bikin. Ada beberapa function dan juga kelas-kelas yang sudah kita buat untuk melakukan testing dari algoritma yang sudah kami kembangkan dari forceful searching ini. Nah, di sini jika yang sudah seperti yang dijelaskan oleh teman saya, ada beberapa kelas yang sangat diperlukan untuk menjalankan forceful searching ini. Di sini ada kelas shift table builder untuk melakukan penggeseran dari string-string yang ingin dicari atau pattern-pattern yang ingin dicari. Kemudian shift table builder ini lebih ke arah untuk pembuatan apa yang namanya itu ya, value-value atau value-value penggeseran yang akan dicari di dalam teks, Nah, kemudian oke, mungkin di sini kita langsung aja untuk melakukan Yes. running programnya. Kedengeran nggak? Agak digedein lagi Yas, ininya Yas, kodenya. Oke. Oh, sebentar. Oke, ini enak ya. Lagi. Apa nih? Udah. Nah, udah kelar kan? Nah, mungkin di sini untuk penjelasan yang bagian shift table builder dan juga forceful search ini sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk brute force ini seperti yang kita ketahui, ini merupakan salah satu algoritma yang bisa dibilang naif. Ya, bisa dibilang naif. Untuk algoritmanya seperti ini. Mungkin saya jelasin sebentar aja untuk brute force. Di sini ada beberapa variabel yang dibutuhkan untuk diinisialisasi awal-awal, yaitu ada n untuk panjang dari teks yang akan dicari, kemudian ada m untuk panjang dari kata yang atau pattern yang ingin dicari, kemudian di sini ada occurrences. Occurrences di sini adalah untuk mengumpulkan indeks-indeks mana saja yang mengandung teks pattern. Kemudian di sini kita melakukan perulangan, di mana panjangnya itu n min m plus 1. N min m plus 1 ini panjang dari teksnya dikurangi dengan panjang dari patternnya, kemudian ditambah 1. Maksudnya ya seperti yang kita tahu. Kemudian kita inisialisasi untuk indeks awalnya yaitu adalah 0 sesuai dengan array yang biasanya. Nah, kemudian di sini ada perulangan while loop, yang di sini kita melakukan pengecekan apakah indeks J itu kurang dari sama dengan panjang dari patternnya. Dan juga kita cek juga apakah teks dari indeks ke I plus J, maksudnya ya indeks I plus J itu sama dengan pattern ke J. Nah, jika iya, maka J ini akan melakukan penjumlahan indeks sebesar 1. Kemudian jika ini itu nilainya sama, maka dia itu akan melakukan penambahan elemen indeks ke dalam occurrences. Nah, mungkin di sini untuk kelas-kelas lainnya, untuk melakukan efisiensi, kita skip dulu untuk saat ini, kita batas nanti aja. Kemudian jika kita running project, Oh, sebentar, mungkin di sini kita ubah dulu untuk kata yang akan dicari, yaitu misal kita cari ini, kata yang akan dicari itu ini. Kemudian untuk teksnya kita buat yang mudah aja terlebih dahulu. Oke, mungkin seperti ini dulu. Oke, di sini kita bisa lihat output dari kodenya. Nah, wait, aduh.
Aku kok ngopas ini ya? Bentar. Tuh ngelag banget. Tuh kok ngelag banget. Halo? Suaraku masuk kan? Oke, maaf sebelumnya ada beberapa kendala pada laptop saya. Di sini jika kita lihat dari hasil algoritma Horspool-nya, di sini kita mendapatkan pertama-tama kita itu mengecek apakah shift table-nya itu sudah bekerja. Jika kita melihat rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal tadi, ini nilai dari value pergeserannya, yaitu K sama dengan menggeser 4 ke arah kanan, kemudian E sama dengan 3, R sama dengan 2, J1, dan seterusnya. Kemudian untuk kemudian di sini algoritma yang digunakan adalah Horspool, kemudian petanya akan dicari adalah kerja. Kemudian untuk teksnya akan dicari yaitu adalah hello world, waktunya kerja cuy. Nah, di sini jika kita lihat algoritma ini menemukan found kata kerja di indeks ke-21 seperti di teks ini. Nah, kemudian ini kan masih terlalu masih terlalu tidak terlihat lah kecepatan dari algoritmanya. Maka dari itu kita kami menggunakan untuk yang sudah kami siapkan di atas tadi di awal. Nah, di sini kami menggunakan function generate random string yang dimana yaitu membuat string sepanjang 23 sepanjang 10 juta karakter dengan keywordnya adalah pattern dengan 6 keywordsnya itu adalah 7. Maksudnya keywordnya itu adalah kata yang akan dicari, kemudian untuk 6 keywordsnya itu adalah banyaknya kata yang ada di dalam string tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini untuk katanya mending kita buat lebih persingkat lagi. Kemudian untuk kata jumlah kata di dalam stringnya itu sejumlah 10 aja. Nah, kemudian jika kita running programnya, PyHorse, cuy. Di sini akan ada beberapa jeda waktu yang dibutuhkan oleh algoritmanya untuk mengeksekusi programnya. Di sini jika kita lihat Horspool-nya ini muncul setelah 0,5 second setelah dijalankan. Sedangkan untuk algoritma brute force itu waktu eksekusinya sebanyak 2,6 detik. Di sini jika kita lihat ada beberapa indeks-indeks di dalam teksnya yang didapat, yang jumlahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah di sini kemudian kita bisa lihat bahwa akurasi waktu eksekusi dari Horspool algorithm itu lebih kecil sebanyak 2 detik daripada algoritma brute force atau algoritma naif ini. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Dari teman-teman ada tambahan atau bagaimana? Yes. Jadi Horspool ini sangat cepat ya. Iya. Intinya algoritma Horspool ini kecepatannya itu eksekusi kecepatannya itu bentar. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi yaitu O dengan rumusnya itu panjang teksnya dibagi dengan panjang patternnya. Seperti itu. Mungkin itu aja dari teman-teman. Ada tambahan atau gimana? Tambahin tuh. Udah tinggal kita lanjutkan PPT-nya. Oke, lanjut ya. Boleh lanjut ya? Oke, jadi ini adalah yang tadi sudah dijelaskan teman saya. Jadi kesimpulannya mungkin
waktu yang digunakan oleh metode Horspool ini lebih cepat daripada brute force. Nah, ini tadi. Algoritma Horspool ini lebih baik daripada brute force. Nah, jadi algoritma Horspool ini menggunakan strategi space and time trade-off dengan membangun tabel geser untuk meningkatkan efisiensi pencarian string dalam teks. Dengan mengorbankan ruang memori tambahan untuk tabel geser, algoritma ini dapat mempercepat pencarian, terutama dalam kasus-kasus di mana pola jarang muncul dalam teks. Dan perlu diingat bahwa efisiensi waktu algoritma bergantung pada kasus penggunaannya, dan analisis ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana algoritma ini bekerja dalam berbagai skenario. Oke, jadi ini adalah tim kami, Rizky Ramdhani dengan NIM akhir 3042, Almat Ilyas dengan NIM akhir 3049, saya sendiri Paulus Aditya dengan NIM akhir 3052, Fadil Satrio dengan NIM akhir 3063, dan Martelina Anggraini 3074 yang mungkin sedang mengalami gangguan. Jadi inilah presentasi kami dari kelompok 7. Ini jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.